Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Asti Waldania. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sih cara menentukan perbedaan signifikan di antara proporsi sukses atau gagalnya dari sebuah data? Nah, salah satu solusinya adalah menggunakan Cochrane test. Pada video kali ini, kita akan belajar konsep dari sebuah Cochrane test. Yuk kita belajar. Pengujian komparatif K-sampel berpasangan dengan menggunakan Cochrane test. Apa itu Cochrane test? Cochrane test merupakan perluasan dari McNemar untuk 3 atau lebih sampel berpasangan. Data terdiri atas N sebagai subjek dengan K sebagai perlakuan. Diberi skor 1 jika data itu sukses dan skor 0 jika data itu gagal. Kapan sih menggunakan Cochrane test tersebut? Nah, Cochrane test ini digunakan untuk menguji apakah beberapa variabel dikotomi mempunyai mean yang sama. Struktur data pada sebuah Cochrane test. Nah, di sebelah kiri di sini ada tabel data pada Cochrane test. Nah, untuk penjelasannya, XIJ ini sebagai jawaban yang diberikan subjek ke I. Nah, sedangkan J ini untuk perlakuan data ke J. Nah, yang kedua ada LI, jumlah jawaban sukses dari subjek ke I. Yang ketiga itu ada GJ. GJ ini adalah jumlah jawaban sukses atas perlakuan ke I. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah pengujian Cochrane test. Yang pertama itu ada menentukan hipotesis. Nah, untuk menentukan hipotesis ini ada 2. Kita harus menentukan HO dan juga HA-nya. Nah, untuk HO, proporsi atau frekuensi jawaban sukses sama dalam masing-masing perlakuan. Sedangkan HA-nya, proporsi frekuensi jawaban sukses minimal ada 1 yang berada dalam masing-masing sebuah perlakuan. Yang kedua itu menentukan taraf signifikansinya atau kita menentukan alfanya. Nah, selanjutnya langkah ketiga yaitu menghitung statistik uji. Memberikan skor 1 untuk setiap sukses dan skor 0 untuk setiap gagal pada tabel N dikali K. Langkah keempat adalah menentukan keputusan atau kriteria pengujian hipotesis. Karena distribusi sampling Q mendekati distribusi C kuadrat, maka pengujian signifikansi harga Q dibandingkan dengan harga-harga kritis C kuadrat. Dengan ketentuannya, Q hitung itu lebih dari sama dengan C kuadrat, maka HO-nya ditolak. Kalau HA-nya diterima bagaimana? Nah, kalau HA-nya diterima, Q hitungnya itu kurang dari C kuadrat. Nah, rumus yang digunakan untuk pengujian Cochrane test ada di sebelah kiri atas ya. Nah, itu adalah rumus untuk pengujian Cochrane test-nya. Nah, untuk keterangannya, K itu sebagai banyaknya kelompok, GJ itu sebagai jumlah yang sukses atau jumlah yang mendapat nilai 1 per kelompok. Dan LI ini sebagai jumlah yang sukses dari seluruh kelompok. Nah, selanjutnya saya akan membahas sebuah soal. Nah, soalnya yaitu dalam suatu perlombaan memasak MasterChef Junior yang terdiri dari 15 peserta, seorang penguji ingin melihat pengaruh 3 kondisi memasak, yaitu ada challenge, pressure test, dan kerja tim terhadap penilaian enak tidaknya masakan peserta dengan skor enak diberi poin 1, skor tidak enak diberi poin 0.
Jika diketahui data seperti di bawah ini, ujilah bahwa proporsi penilaian enak sama untuk ketiga kondisinya. Nah, oke, sekarang kita sudah beralih ke Excel ya. Nah, di sini untuk tabel sebelah kiri, nah ini adalah tabel data dari peserta Lomba MasterChef Junior. Atau kita dapat lihat nih, sebuah tabel hasil penilaian enak tidaknya masakan pada peserta MasterChef Junior ini. Nah, untuk hasil penilaian setiap peserta, ini saya pindahkan ke tabel yang kanan atau tabel pembantu di sini. Nah, di sini terdapat tabel pembantu dan sini ada kolom pertama untuk kolom challenge, kolom kedua untuk challenge pressure test, dan untuk kolom ketiga ada untuk kolom kerja tim. Nah, di sini ada kolom LI dan juga LI kuadrat. Nah, ini dapat 1 dari mana dan dapat 0 ini juga dari mana. Nah, untuk dapat 1 ini sudah ditentukan di soal tadi ya. Nah, untuk poin enak kita kasih angka 1, sedangkan poin tidak enak kita kasih angka 0. Nah, untuk peserta pertama nih yang bernama Jack. Nah, untuk poin enak di sini hanya terdapat di kolom challenge. Berarti kita tulis di sini 1. Sedangkan poin tidak enak di sini ada 2, ada di kolom pressure test dan juga tidak kerja tim. Maka kita tulis di sini kolomnya angka 0. Nah, sedangkan LI-nya ini adalah 1, sedangkan LI kuadratnya adalah 1 juga. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menjumlahkan setiap baris pada tabel dalam menuliskan tabel LI. Nah, sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, untuk yang challenge, ini ada poin 1, yaitu enak ya, kita tulis ke LI, sedangkan LI kuadratnya itu sama juga 1. Dan seterusnya hingga ke peserta akhir. Lalu, kita mencari nilai LI kuadrat dari setiap barisnya, dan kita jumlahkan pada kategori S dengan menggunakan rotasi GJ. Nah, lalu kita jumlahkan pula nih nilai LI dan juga LI kuadratnya. Setelah kita cari, kita pindahkan nih ya poin-poinnya, lalu kita jumlahkan. Nah, untuk poin kolom LI ini hasilnya adalah 24, sedangkan kolom LI kuadrat hasilnya adalah 48. Nah, untuk langkah selanjutnya yang pertama itu adalah hipotesis. Nah, untuk hipotesis ini kita tentuin dulu nih HO-nya dan juga HA-nya. Nah, untuk HO-nya adalah proporsi penilaian enak sama untuk ketiga kondisi. Sedangkan HA-nya yaitu proporsi penilaian enak ada yang berbeda pada ketiga kondisi. Nah, kita lanjut langkah kedua, yaitu pengujian hipotesis. Nah, untuk pengujian hipotesis ini rumusnya sudah ada di sini. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu pengujian hipotesis. Nah, di sini sudah tertera ya rumusnya. Nah, dengan taraf signifikansi alfanya adalah 5% atau 0,05. Nah, lalu kita masukkan angka-angkanya dengan Q sama dengan 3 dikurang 1, buka kurung, 3, buka kurung lagi, 8 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2, ditambah 9 pangkat 2, tutup kurung, kita buka kurung lagi, 8 ditambah 7 ditambah 9, tutup kurung pangkat 2, per 3, buka kurung 24, tutup kurung dikurang 48. Dengan hasil Q-nya adalah 0,05. Nah, untuk wilayah kritisnya nih, HO ditolak jika P value-nya itu kurang dari sama dengan alfa. Alfanya adalah 0,05. Atau nilai Q-nya itu lebih dari sama dengan
nilai chi-square tabel pada taraf 5% dengan derajat bebas 2 atau sebesar 5,99. Nah, untuk langkah terakhir adalah kesimpulan. Dengan tingkat kepercayaan 95% dan berdasarkan sampel yang ada, dapat kita nyatakan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan proporsi penilaian enaknya sebuah masakan peserta MasterChef Junior ada yang berbeda untuk ketiga kondisi tersebut. Berarti HO-nya diterima dan juga HA-nya ditolak. Baik, terima kasih yang sudah saya jelaskan satu soal ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.